Bagaimana pendapatmu tentang ormas Islam yang mendukung Presiden Indonesia bergabung dengan Port of Peace untuk Palestina? Oke, belakangan ini ramai dibicarakan di sosial media soal sikap sejumlah pimpinan ormas Islam termasuk MUI, NU, Muhammadiyah, dan lainnya yang menyatakan mendukung langkah pemerintah terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace atau BOP. Namun, penting untuk dipahami oleh masyarakat luas bahwasanya dukungan ini pasti ada pertimbangannya. Faktanya, salah satu alasan utama mengapa ormas Islam akhirnya menyatakan dukungan adalah karena BOP itu sendiri sudah ditandatangani oleh pemerintah. Artinya, ruang untuk mengatakan tidak sama sekali itu sudah sangat terbatas. Maka, dukungan yang muncul hari ini lebih tepat dipahami sebagai dukungan moral kepada pemerintah. Ini adalah bentuk ikhtiar menjaga kekompakan dan juga persatuan bangsa agar perbedaan pandangan tidak berubah menjadi perpecahan di tengah masyarakat. Bisa jadi jika sejak awal para ulama dan juga tokoh umat dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan, hasilnya akan berbeda. Namun, dalam kondisi yang sudah berjalan, para ulama memilih sikap yang paling maslahat, yaitu dengan memberi dukungan sambil mengawal. Saya sendiri meyakini bahwasanya para ulama tidak mungkin hanya diam saja. Pasti sudah disampaikan masukan tentang plus dan juga minusnya, risiko terburuk dan juga serta dampak jangka panjang bagi Indonesia dan perjuangan Palestina. Dan ini diperkuat oleh pernyataan resmi yang sempat diberitakan bahwasanya Indonesia siap menarik diri dari Board of Peace jika bertentangan dengan prinsip Indonesia dan perjuangan kemerdekaan Palestina. Ini poin yang sangat penting dan tidak boleh untuk dilupakan. Lalu muncul pertanyaan lain dari masyarakat awam bahwasanya bagaimana dengan sumbangan 16,8 triliun rupiah itu? Nah, perlu diluruskan bahwasanya dana sebesar itu hanya berlaku jika Indonesia menjadi anggota tetap. Nah, jika Indonesia bukan anggota tetap, maka keanggotaannya hanya bersifat sementara selama 3 tahun dan kewajiban finansialnya tentu berbeda. Ini bisa dibaca di beberapa media yang ada. Nah, kemudian juga ada yang bertanya seperti ini. Nah, kenapa Palestina tidak diajak bergabung? Nah, disinilah letak masalah yang sering luput dipahami. Jika Palestina diajak masuk, yang berpotensi diakui dan duduk di forum tersebut adalah otoritas politik resmi, bukan kubu para mujahidin yang sedang berjuang di lapangan. Dan ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Masuknya Palestina dalam skema seperti itu justru bisa menjebak perjuangan mereka ke dalam mekanisme politik yang tidak sepenuhnya berpihak pada perlawanan rakyat. Maka dari itu, walaupun ada dukungan daripada ormas Islam, dukungan tersebut bersifat situasional, bersyarat dan juga penuh kehati-hatian. Dan kalau berbicara secara pribadi, saya sendiri masih tetap berada pada posisi menolak Board of Peace ini. Menolak bukan karena membenci pemerintah, bukan karena anti dialog, tetapi karena kita wajib sangat waspada terhadap forum global yang secara historis dan juga sangat masyhur, bahasa sekarangnya viral, seringkali tidak adil kepada Palestina. Maka kalau jalan saya pribadi bahwasanya mendukung persatuan bangsa iya, begitupun mengawal kebijakan negara juga iya. Namun tetap kritis dan juga menjaga prinsip, dan itu merupakan bagian dari iman dan juga tanggung jawab moral kita sebagai muslim. Nah, seperti itu. Terima kasih, saya Din Madani. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan biar manfaatnya semakin luas. Diskusi di kolom komentar.